hadirat-Mu pada sore hari ini. Engkaulah yang memberi kekuatan, Engkaulah yang memberi nafas, Engkaulah yang memberi kesempatan kami boleh berkumpul di sini sore ini. Dan kami yakin Tuhan bahwa Engkau ada di tengah-tengah kami. Dan bahwa setiap anak-Mu yang datang mencari wajah-Mu akan mendapatkan berkat yang baru dari-Mu. Akan mendapatkan kasih karunia yang baru. Akan pulang dari sini membawa kelegaan. Terima kasih Bapa. Berkatilah umat-Mu, berkatilah firman-Mu. Bukalah hati kami untuk menerima berkat. Kami serahkan ibadah ini ke dalam tangan-Mu. Diberkatilah nama-Mu yang besar, nama-Mu yang mulia, nama yang kekal. Terima kasih Bapa. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Amin. Shalom. Silakan duduk. Tuhan Yesus baik. Amin. Kami sangat bersyukur boleh bertemu lagi dalam hadirat Tuhan. Ya, ini bukan kebetulan. Karena kita adalah saudara-saudara di dalam Tuhan. Kita adalah satu di dalam Tuhan. Amin. Ya, mungkin ada yang rindu, mungkin ada yang tidak. Tetapi walaupun kami jauh di Tangerang, kami rindu akan saudara-saudara. Ya, puji Tuhan, hari ini kita mau bicara tentang hidup yang sejahtera. Siapa yang ingin hidup yang sejahtera? Saya yakin semua orang. Betul? Amin. Hidup yang sejahtera datang dari Tuhan, bukan dari kekuatan manusia. Mari kita buka firman di Mazmur 127 ayat 1 dan 2. Mazmur 127 ayat 1 dan 2. Ya, kita baca bersama nyanyian Ziarah Solomo. Jikalau bukan Tuhan yang membangun rumah, sia-sialah usaha orang yang membangunnya. Jikalau bukan Tuhan yang mengawal kota, sia-sialah pengawal berjaga-jaga. Sia-sialah kamu bangun pagi-pagi dan duduk sampai jauh malam, dan makan roti kami peroleh dengan susah payah, sebab yang memberikannya kepada yang dicintainya pada waktu tidur. Amin. Ya, apa yang kita belajar dari firman ini, bahwa memang hidup yang sejahtera datang dari Tuhan. Dan cara Tuhan membangun hidup yang sejahtera beda dengan cara manusia membangunnya. Jadi kalau kita ingin sejahtera, kita harus mengenal Allah dulu. Karena dialah sumber segalanya. Dia sumber kehidupan. Dia sumber berkat. Dia sumber keberhasilan. Amin. Ya. Jadi kita lihat di sini bahwa Allah yang harus membangun hidup kita supaya kita sejahtera. Amin. Iya.
Ini bukan usaha yang baru. Waktu Allah menciptakan manusia yang pertama, manusia pertama itu sejahtera. Adam dan Hawa sejahtera. Mereka hidup dalam kemuliaan Allah dan tidak kekurangan apapun. Suatu apapun tidak kurang di situ. Tetapi waktu mereka berdosa, kemuliaan Allah itu pergi dari mereka dan hidup mereka mulai tidak sejahtera. Buktinya mereka menyembunyikan diri waktu Allah datang. Mereka mulai ketakutan karena kesejahteraan itu pergi dari mereka. Tuhan Yesus datang untuk mengembalikan kesejahteraan kepada kita. Amin. Di dalam Matius 11 ayat 28. Matius 11 ayat 28. Marilah kepadaku semua yang letih dan sudah memegang berat, aku akan memberi kelegaan kepadamu. Amin. Amin. Ya, saya yakin kita semua datang karena kita ingin mendapatkan kelegaan dari Tuhan Yesus. Amin. Amin. Ya, artinya saudara ada di tempat yang tepat. Amin. Amin. Ya, saudara pulang dari sini membawa kelegaan. Amin. Ya. Jadi hidup ini ada caranya seseorang menjadi sejahtera. Menjadi sejahtera ada di dalam firman Tuhan, ada di dalam Injil Tuhan. Tuhan Yesus berkata dalam Matius 16 ayat 26. Kita baca bersama. Matius 16 ayat 26. Apa gunanya seorang memperoleh seluruh dunia tetapi kehilangan nyawanya? Dan apakah yang dapat diberikan sebagai ganti nyawanya? Artinya hidup kita nggak bergantung pada apa kita miliki, nggak bergantung pada yang kita miliki. Kita boleh kaya tetapi nggak sejahtera. Kita boleh miskin tapi nggak sejahtera. Tetapi kita nggak boleh kehilangan kemuliaan Tuhan. Saudara, hidup dirancang di dalam Tuhan agar manusia kembali kepada Allah. Jalan kembali kepada Allah memang tidak mulus, tetapi ada di dalam kesejahteraan, ada di dalam damai. Tanpa damai, tak seorang pun yang akan melihat Allah. Artinya apa? Kita perlu sejahtera di sini, baru sejahtera ke sana, di sana. Kekristenan bukan soal masuk surga, tetapi soal mengenal Allah di sini. Orang disebut orang kudus bukan pada saat dia sudah meninggal dunia, tetapi pada saat dia masih hidup. Dan karena kita adalah orang kudus di sini, kita juga akan menjadi orang kudus di sana. Amin. Ya, tetapi kita harus mengikuti firman Tuhan. Kita dengar doa Rasul Yohanes ini dulu. 3 Yohanes 1 ayat 2. 3 Yohanes 1 ayat 2. Yohanes 1 ayat 2. Saudaraku yang kekasih, aku berdoa semoga engkau baik-baik dan sehat-sehat saja,
dalam segala sesuatu, sama seperti jiwamu baik-baik saja. Amin. Artinya kesejahteraan itu bergantung pada kondisi jiwa kita. Kalau jiwa tidak baik-baik saja, seluruh hidup kita tidak baik-baik saja. Tuhan Yesus datang untuk apa? Keselamatan jiwa. Dan dia yang berkata, apa gunanya kita memperoleh seluruh dunia tetapi kehilangan nyawa jiwa. Artinya jiwa yang perlu kita perhatikan melebihi segalanya. Karena pribadi kita adalah jiwa kita. Kalau jiwa diselamatkan, tubuh diselamatkan, roh diselamatkan, dan kita menjadi utuh di dalam Kristus. Amin. Ya, tetapi pertanyaan kita sekarang adalah bagaimana jiwa kita dapat menjadi baik-baik saja, atau bagaimana jiwa kita sejahtera? Karena hidup yang sejahtera bergantung pada jiwa yang sejahtera. Jiwa yang sejahtera ada 3 kunci kita akan bahas sore ini. Jiwa yang sejahtera, kunci yang pertama adalah jiwa yang merdeka. Jiwa merdeka dari apa? Dari dosa, dari kuasa dosa, dari kutuk. Ya, kita bahas. Siapa yang di sini yang mau dosanya diampuni? Kalau dosa kita diampuni, kita berbuat dosa lagi nggak? Jadi nggak ada yang di sini yang berbuat dosa. Semua suci. Saudara, memang kalau dosa kita diampuni, selesai dengan itu. Tetapi kalau kita berbuat dosa lagi, harus minta ampun lagi, dan terus menerus. Ya, kalau dosa diampuni, itu baik sekali, saudara. Tetapi nggak cukup, saudara. Kuasa dosa harus dihancurkan. Kalau kuasa dosa nggak dihancurkan, kecenderungan kita adalah berbuat dosa terus, nggak berhenti berbuat dosa. Artinya kuasa dosa ini harus dipatahkan. Kuasa dosa dipatahkan kalau kita menjadi orang yang mengasihi Tuhan. Banyak orang Kristen yang dosanya diampuni, tetapi kuasa dosa masih yang memimpin kehidupan mereka. Dia mau hidup benar, tetapi selalu berbuat kesalahan. Ada apa? Dia mau berhenti rokok, tetapi masih merokok. Ada yang masih merokok di sini? Banyak. Oke, kalau saudara adalah orangnya yang dengar baik firman hari ini, saudara perlu merdeka dari kuasa dosa. Manusia diciptakan dalam kemuliaan. Manusia pertama nggak merokok. Iya, roh jahat yang tinggal di dalam diri kita yang meminta rokok. Ya, bukan manusia yang rokok, saudara. Manusia yang benar tak ingin mabuk. Masih ada yang minum sampai mabuk? Banyak. Saudara, dulu juga saya seperti itu. Saya suka minum dan mabuk.
Dan saya sudah bergumul. Masuk rumah sakit, keluar karena minum melampaui batas yang normal. Tetapi pada saat saya berjumpa dengan Kristus, hari itu juga saya berhenti minum. Tak pernah. Ya. Puji Tuhan. Dan saya berdoa supaya saudara juga berhenti merokok hari ini. Berhenti minum hari ini. Di dalam nama Yesus. Kuncinya cuma satu, saudara. Mazmur 91 ayat 14. Mazmur 91 ayat 14. Mazmur 91 ayat 14. Sungguh hatinya melekat kepadaku, maka aku akan meluputkannya, aku akan membentenginya, sebab dia mengenal namaku. Udah kenal nama Tuhan? Waktu minum dalam nama Yesus. Kalau tidak ada keinginan yang kuat untuk melepaskan diri dari masalah yang memimpin hidup kita, kita nggak akan lepas. Nggak akan lepas. Orang berdosa tidak masuk surga. Jadi kesempatan kita adalah sekarang. Iya, saudara. Jangan berdosa berkata, kali ini saja. Ini yang terakhir. Itu gak benar, saudara. Waktu saya berhenti dari minum, masih ada stok di rumah. Jadi, waktu saya pulang, saya bawa semua uang. Gak pernah minum lagi sampai hari ini. Ya. Jadi saudara, kuasa dosa harus dipatahkan dalam hidup kita. Bagaimana kita tahu bahwa kuasa dosa sudah dipatahkan? Kita tahu bahwa kuasa dosa sudah dipatahkan waktu kita berhenti berbuat jahat dan mulai berbuat baik. Keinginan untuk berbuat baik itu ada pada kita. Ya, semua keinginan dosa itu hilang dari hidup kita. Di sanalah kita tahu bahwa kita sudah dijamah Tuhan. Kita sudah dikunjungi. Tuhan sudah datang dalam hidup kita. Karena yang ada pada Tuhan itu hanya yang baik. Kalau kita berkata, saya ini Kristen, tetapi masih terdapat yang tidak baik di dalam diri kita, berarti ada masalah. Dan kalau ada masalah, jiwa tidak baik-baik saja, hidup kita nggak sejahtera. Dan kalau hidup nggak sejahtera, kita akan seperti Adam dan Hawa. Waktu mereka berdosa, mereka berusaha menutupi dosanya sendiri. Allah datang, lihat mereka, kasihan. Allah bertanya kepada mereka, siapa yang memberitahukan kepadamu bahwa kamu terancam? Karena pada saat mereka berdosa, mereka mulai mikir dengan dirinya sendiri, menjadi kreatif. Orang karena dia tidak kenal Tuhan, dia mau meraih segala sesuatu yang ada di dunia ini supaya menjadi seseorang atau supaya diakui. Tuhan Yesus berkata, apa gunanya
Engkau memperoleh seluruh dunia tapi kehilangan nyawa. Tetapi kita masih mengejar dunia. Kita mengejar dunia karena jiwa kita nggak bebas. Kita cukup dengan kemuliaan Tuhan. Tuhan Yesus berkata, kasih karuniaku cukup bagimu. Dalam kelemahanmu, kekuatanku menjadi sempurna. Amin. Jadi kita perlu bebas dari dosa. Kita perlu bebas dari kuasa dosa. Kita bebas juga dari kutuk. Kutuk itu membuat orang tidak bahagia. Kutuk itu mencuri semua yang baik dalam hidup kita. Dia mencuri damai sejahtera, dia mencuri sukacita kita. Tapi kutuk seperti kuasa dosa, semuanya dipatahkan oleh Tuhan Yesus. Oleh Tuhan Yesus. Artinya apa? Orang yang mencintai Tuhan Yesus, sedikit demi sedikit hidupnya diperbarui sampai menjadi sempurna seperti Bapa di surga sempurna. Amin. Ya. Jadi kalau jiwa sudah bebas dari dosa, kuasa dosa, kutuk, jiwa juga perlu bebas dari dunia. Firman Allah berkata bahwa barang siapa mencintai dunia, dia adalah musuh Allah. Apa yang ada di dalam dunia ini? Kita baca 1 Yohanes 2 ayat 15-16. 1 Yohanes 2 ayat 15-16. Janganlah kamu mengasihi dunia dan apa yang ada di dalamnya. Jika orang mengasihi dunia, maka kasih akan Bapa tidak ada di dalam orang itu. 16. Sebab semua yang ada di dalam dunia, yaitu keinginan daging, keinginan mata, gangguan hidup, bukanlah berasal dari Bapa, melainkan dari dunia. Pertanyaan saya, jawab dengan jujur. Dalam doamu, kamu minta apa? Orang bisa sehat dalam tubuh masuk neraka. Jawab. Bisa nggak? Bisa nggak? Orang bisa kaya masuk neraka? Bisa. Ya, apa isi doa kita selama ini? Karena kita tidak hidup bersama dengan Allah, kekhawatiran menguasai kita, dan doa kita sesuai dengan kekhawatiran kita, bukan sesuai dengan iman kita. Karena kita sakit kepala, kita doanya sembuh. Betul? Karena tak punya uang, doanya minta uang. Betul? Oke, kita buka 2 Korintus 5 ayat 7. 2 Korintus 5 ayat 7. Dua Korintus 5 ayat 7. Sebab hidup kami ini adalah hidup karena
bukan karena. Kalau hidup adalah karena percaya. Kenapa doanya diisi? Karena melihat. Kita melihat bahwa kita miskin, kita doa minta berkat. Kita melihat bahwa kita sakit, kita doa minta kesembuhan. Padahal firman Allah berkata bahwa oleh minum-minumnya kamu telah sembuh. Telah, bukan akan. Telah. Betul? Tetapi biasanya kita cuma ambil bagian ini kan, yang oleh bilu-bilunya kamu telah sembuh. Kita lihat bagian yang pertamanya. 1 Petrus 2 ayat 24. 1 Petrus 2 ayat 24. Ia sendiri telah memikul dosa kita di dalam tubuhnya di kayu salib, supaya kita yang telah mati terhadap dosa hidup untuk kebenaran. Oleh bilu-bilunya kamu telah sembuh. Jadi yang penting di sini apa? Hidup dalam kebenaran. Jadi jangan minta Tuhan sembuhkan aku kalau kamu gak hidup dalam kebenaran. Kita bukan nggak menjadi pelaku kalau kita cuma minta kesembuhan tetapi tidak hidup dalam kebenaran. Karena yang menyelamatkan kita adalah kebenaran, bukan kesembuhan. Amin. Amin. Iya. Jadi poin yang pertama yang kita lihat bahwa kita jiwa harus merdeka dari dosa. Jiwa harus merdeka dari dunia. Merdeka dari dunia. Kalau orang merdeka dari dosa, merdeka dari dunia, dia akan hidup dalam kebenaran. Jadi poin yang ketiga adalah jiwa harus memelihara kebenaran. Bagaimana kita memelihara kebenaran? Kalau firman Allah menetap di dalam diri kita. Kalau kita menjadi pelaku bukan pendengar saja. Bagaimana firman menetap di dalam diri kita? Keselamatan tidak. Semuanya bergantung pada Tuhan. Tetapi adalah kerjasama antara Tuhan dan kita. Kekuatan dari Tuhan, kemauan dari kita. Tuhan memerintah dan kita menjalani. Amin. Amin. Jadi kalau kita tidak hidup sesuai dengan firman, kita jauh dari Tuhan. Kita jauh dari kesejahteraan. Terlepas kita punya posisi apa di dalam dunia ini, kita punya apa? Kalau kita nggak hidup sesuai dengan kebenaran, kita jauh dari Tuhan dan jauh dari kesejahteraan. Amin. Amin. Jadi jiwa kita harus memelihara kebenaran. Firman akan menetap di dalam diri kita waktu kita membaca firman itu. Kita senantiasa baca firman, merenungkan firman itu, dan berusaha melakukan firman itu. Firman menjadi kebenaran waktu firman itu sudah menguasai kita. Waktu kita bertindak atas firman itu, baru firman menjadi kebenaran. Tanpa kita bertindak atas firman yang kita dengar, firman itu tetap firman, gak akan menjadi kebenaran. Kebenaran yang memerdekakan. Dan Yesus berkata di dalam Yohanes 8 ayat 31, kita baca 31 sampai 32.
Yohanes 8 ayat 31. Maka katanya kepada orang-orang Yahudi yang percaya kepadanya, jikalau kamu tetap dalam firman-Ku, kamu benar-benar adalah 32, dan kamu akan mengetahui kebenaran, dan kebenaran itu akan memerdekakan kamu. Amin. Artinya orang boleh datang ke gereja dengar firman tapi tidak tahu. Kebenaran timbul dari persekutuan kita dengan Tuhan. Dia yang membukakan firman ini kepada kita supaya kita dapat mengerti. Dalam buku ini ada pelepasan, dalam buku ini ada berkat, dalam buku ini ada kesembuhan. Tetapi nggak dijangkau oleh semua orang. Kita baca saja. Kita menjadi suci waktu kita bertindak atas firman ini. Kalau enggak, dia menjadi Alkitab biasa. Semua orang bisa baca. Bahkan ada yang baca untuk mengkritisi. Jangan diselamatkan oleh itu. Tapi kebenaran yang memerdekakan. Dan Yesus berkata, kalau kamu tetap di dalam firman-Ku, artinya ada jarak antara kita dan kebenaran. Tuhan berkata, minta maka akan diberikan kepadamu, carilah maka akan didapatkan, ketuk maka akan didapatkan. Kebenaran ada di yang mana? Dalam 3 hari. Matius 6 ayat 33. Tetapi carilah dahulu kerajaan Allah dan kebenaran, maka semuanya itu akan ditambahkan kepadamu. Artinya kita minta kebenaran tadi harus dicari. Minta, cari, ketuk. Itu adalah 3 tingkatan doa. Dan tingkatan menghidupi firman ini, keseriusan kita. Allah melihat hati. Kalau kita minta nggak dapat, kita mulai mencari sampai kita mendapatkan. Orang yang ketuk karena dia sudah di alamat yang tepat. Kalau dia nggak sampai ke situ, ke alamat itu, dia nggak bisa mengetuk. Artinya dia sudah mendapatkan kebenaran. Dia buka, dia ketuk, dibuka, dan diberikan apa yang dia minta kepadanya. Amin. Artinya apa? Berdoalah tanpa jemu-jemu, dan lakukanlah firman dengan sungguh-sungguh. Ya, kenapa? Karena Allah melihat hati, dan Allah peduli akan orang-orang yang rendah hati. Kalau kita datang kepada Tuhan, kita belum mendapatkan kebenaran. Kita cari-cari, kita baca kita tidak mengerti, tetapi kita tidak putus asa. Kita baca lagi dan baca lagi dan baca lagi sambil berdoa. Di suatu saat Tuhan akan membuka pengertian kita. Kita akan mulai mengerti firman-Nya. Kebenaran itu akan menjadi jelas. Ya. Tetapi kalau hati kita cuma datang kepada Tuhan untuk mendapatkan berkat, kesembuhan dan yang lain, kita nggak akan tahu kebenaran. Datanglah kepada Tuhan karena kita ingin diselamatkan. Karena untuk itulah Tuhan Yesus datang.
Memelihara firman di dalam diri kita adalah hidup bergantung pada Tuhan. Bukan bergantung pada kekuatan kita, bukan bergantung pada situasi. Di dalam Tuhan, kalau pintu dibukakan begini, belum tentu berarti itu izin untuk keluar. Tetap harus menunggu Tuhan. Kita belajar dari Nuh. Waktu air bah itu sudah surut, Nuh keluar dari bahtera, dia menunggu. Dia yang suruh, Allah yang menyuruh Nuh masuk dalam bahtera, harus berfirman lagi supaya Nuh keluar dari bahtera. Kadang-kadang kita jangan lebih cepat dari Tuhan. Kalau orang berdoa minta berkat, biasanya dia nggak sabar. Jadi yang datang yang mirip berkat itu, ya siapapun yang bawa itu dia terima dan berkata puji Tuhan. Belum tentu saudara. Waktu kita berdoa, Tuhan berilah berkat, iblis mendengar nggak? Kalau dia mendiam bahwa berkat ini akan menjauhkan kita dari Tuhan, dia bisa kasih berkat nggak? Atau uang atau dia bisa nggak? Bisa. Tetapi kita jauh dari Tuhan. Mau terima dunia ini dan kehilangan keselamatan. Kadang-kadang dengan Tuhan, ya Tuhannya nggak mau kasih cepat-cepat karena dia tahu hati kita. Kalau berkat yang kita minta diberikan sekarang, kita nggak akan datang ke gereja lagi. Kenapa? Kita sibuk mengurus berkat. Ya, kita sibuk mengurus berkat, bergantung pada Tuhan. Itu yang menyelamatkan. Ya, artinya kita hidup dalam kelemahan supaya kekuatan Tuhan mengalir dalam hidup kita setiap saat. Firman Allah berkata, rahmatnya baru tiap hari. Artinya doa kemarin tidak menyelamatkan kita hari ini. Kemarin kita sudah berdoa bagus. Hari ini kita datang lagi. Setiap hari kita datang dan menerima rahmat yang baru. Rahmat yang baru. Setiap hari. Dengan datang setiap hari, kita akan mengenal Tuhan dan Dia mengenal kita. Amin. Amin. Saudara sudah mengenal Tuhan. Tuhan sudah mengenal saudara. Begini nggak ada jawaban, begini nggak ada jawaban. Jadi ke surga ketemu siapa? Karena kuncinya adalah mengenal. Matius 7 ayat 21. Matius 7 ayat 21. Bukan setiap orang yang berseru kepadaku, Tuhan, Tuhan, akan masuk ke dalam kerajaan surga, melainkan dia yang melakukan perintah Bapa-Ku yang di surga. Dua-dua. Pada hari terakhir banyak orang akan berseru kepadaku, Tuhan, Tuhan, bukankah kami membuat demi namamu dan mengusir setan demi namamu dan mengadakan bagian mujizat demi namamu juga. 23. Pada waktu itulah aku akan berterus terang kepada mereka dan berkata, aku tidak pernah mengenal kamu. Enyahlah daripadaku, kamu sekalian berbuat kejahatan. Saudara, datang ke gereja tidak menyelamatkan. Membangun persekutuan dengan Tuhan Yesus, itu yang menyelamatkan. Mengenal Tuhan Yesus secara pribadi, itu yang menyelamatkan. Dan itu tidak terjadi kalau orang gak rajin berdoa, kalau orang gak rajin baca firman Allah dan menghidupi firman itu.
sudah tidak ada waktu lagi saudara untuk menjadi suam-suam kuku. Kalau mau jadi Kristen, jadi Kristen. Kalau Tuhan Yesus bukan Allah, cari Allah yang lain. Kalau kita serius dengan Tuhan, dia serius dengan kita. Kalau kita tak serius, dia buang kita. Dia berkata bahwa cara yang tidak menghasilkan buah dipotong dan dibuang. Kita nggak mau dibuangkan, tapi kita mau menghasilkan banyak buah. Artinya kita harus hidup di dalam Tuhan dan Tuhan di dalam kita. Yohanes 15 ayat 5 sampai 8. Kalau bukan itu yang terjadi pada kita, saudara, sia-sialah ibadah kita kepada Tuhan. Kita nggak bisa menyembah Tuhan ya dengan kemauan kita sendiri, tapi kita ikut aturan Tuhan. Kalau mau diselamatkan, ikut aturan. Ya. Kita nggak datang ke gereja karena kita mau. Saya bicara tentang saya sendiri. Saya datang ke gereja karena saya tahu itu undangan dari Tuhan Yesus. Amin. Saya tahu bahwa di situ akan saya jumpa dengan Kristus. Jadi kita bergantung pada Tuhan dalam memelihara kebenaran. Yang kedua, kita belajar dari Tuhan. Ini nggak bisa bohong, saudara. Kalau orang punya persekutuan dengan Tuhan, dia akan belajar dari Tuhan. Matius 11 ayat 29. Matius 11 ayat 29. Pikulah ku yang kupasang dan belajarlah padaku, karena aku lemah lembut dan rendah hati, dan jiwamu akan mendapat ketenangan. Kita bicara tentang apa? Hidup yang sejahtera. Jiwa ketenangan apa? Damai. Betul? Tetapi itu diberikan kepada orang yang belajar daripada Tuhan Yesus Kristus. Yang belajar daripada Tuhan Yesus Kristus. Kalau kita nggak belajar, kita nggak dapat. Tadi kita baca ayat 28, Matius 11 ayat 28. Tetapi di 29 dia menjelaskan ayat itu dengan berkata, pikulah kuk. Kalau orang dipasang kuk, dia bebas kan? Dia nggak bebas, saudara. Kita nggak bebas berbuat dosa. Kita nggak bebas mabuk. Kita nggak bebas rokok. Kita masih rokok karena belum dipasang kuk. Kita masih mabuk karena belum dipasang kuk. Kalau dipasang kuk, saudara, kita nggak bebas. Kita akan hidup dalam kebenaran karena Tuhan Yesus adalah kebenaran, dan kita akan diselamatkan. Mau dipasang bukan? Ya, datanglah kepada Tuhan. Carilah Tuhan dengan segenap hati. Segenap hati. Ya. Dan memelihara kebenaran juga adalah mengamalkan kebenaran. Kalau kita meninggal dunia hari ini, saat ini, banyak orang akan rindu akan kita, atau yang berkata, ya udah. Hidup kita harus berdampak positif kepada orang lain. Firman Allah berkata bahwa tidak cukup seorang berhenti berbuat jahat, dia harus mulai berbuat baik. Berbuat baik itu yang menghasilkan buah dalam hidup kita. Orang yang mengucap syukur kepada Tuhan karena kita, itulah yang tercatat sebagai perbuatan baik kita di surga.
Kita buka Roma 2 ayat 9 sampai 10. Roma 2 ayat 9 sampai 10. Oke. Penderitaan dan kesesakan akan menimpa setiap orang yang hidup dan berbuat jahat. Pertama-tama orang Yahudi dan juga orang Yunani. Tetapi kemuliaan, kehormatan dan damai sejahtera akan diperoleh semua orang yang berbuat baik. Pertama-tama orang Yahudi dan juga orang Yunani. Amin. Mau jadi yang mana, saudara? Yang berbuat jahat atau yang berbuat baik? Ya. Tuhan Yesus berkata, kasihilah sesamamu seperti dirimu sendiri. Betul? Tanpa Roh Kudus itu tak mungkin, saudara. Kenapa? Tanpa Roh Kudus, waktu kita memberi, kita juga menunggu terima kasih. Betul? Tetapi kalau kita memberi karena Tuhan, kita nggak peduli terima kasih ada nggak ada terima kasih, sama aja. Kita sudah melakukan tugas. Kita sudah melakukan firman. Dan sukacita kita ada di situ karena kita sudah melakukan firman, bukan dari respon orang yang menerima berkat itu. Amin. Amin. Ya. Dan dalam berbuat baik, saudara, hidup saudara akan sejahtera. Kita buka Mazmur 41 ayat 2 dan 3. Berbahagia, untuk pemimpin biduan Mazmur Daud. Berbahagialah orang yang memperhatikan orang lemah. Tuhan akan meluputkan dia dari pada waktu celaka. Tuhan akan melindungi dia dan memelihara nyawanya, sehingga dia disebut berbahagia di bumi. Engkau takkan membiarkan dia dipermainkan musuhnya. Amin. Ya, itulah upah orang yang berbuat baik senantiasa, yang tidak jemu-jemu berbuat baik. Tuhan mengingat, akan ingat akan orang itu dan memberkati orang itu. Iya, Tuhan memperhatikan hidup orang itu supaya dia hidup lama dan terus berbuat baik. Karena di dunia ini gak banyak orang yang berbuat baik. Kalau Tuhan mendapat satu orang yang berbuat baik, Tuhan memelihara hidup orang itu supaya dia terus berbuat baik. Ya, Tuhan meluputkannya dari sakit penyakit dan masalah yang lain. Itulah firman Allah bagi kita. Jadi kesimpulannya, saudara, Tuhan Yesus berkata bahwa di dalam dunia ini kita akan mengalami sengsara. Tetapi kuatkanlah hati ini, aku telah mengalahkan dunia. Artinya kita ini kalau mengalahkan dunia harus ada bersama Yesus. Tanpa Yesus kita nggak bisa apa-apa. Dan kapan kita tahu Tuhan bersama kita? Waktu dia memberi Roh Kudusnya kepada kita. Roh Tuhan adalah Tuhan. Kalau saudara menjadi Kristen tapi belum mempunyai Roh Kudus, carilah Roh Kudus. Minta kepada Tuhan. Dan jangan pernah berhenti sebelum kita mendapatkan Roh Kudus. Kunci kehidupan yang sejahtera adalah Roh Kudus. Kenapa? Karena damai sejahtera adalah buah dari Roh Kudus. Tanpa Roh Kudus tidak ada hidup yang sejahtera. Karena itu kita lihat orang kaya membunuh diri. Orang yang terkenal membunuh
kurang apa? Kurang Tuhan dalam hidupnya. Kita tahu bahwa kita ada Tuhan dalam hidup kita waktu kita punya Roh Kudus. Roh Kudus mengubah segala sesuatu. Dan pada saat kita sudah punya Roh Kudus di dalam diri kita, kita berusaha mendengar suaranya, supaya Dia yang menuntun hidup kita, langkah demi langkah, langkah demi langkah, sampai kita menjadi serupa dengan Kristus. Amin. Amin. Ya. Saudara, hidup kita nggak bergantung pada banyak sedikit apa yang kita miliki, sehat atau sakit, tetapi pada keputusan yang kita buat sekarang. Karena waktu manusia di dunia hanya sekarang. Ya, sekarang, karena kita nggak tahu apa yang akan terjadi setelah sekarang, kan? Jadi sekarang ini, kalau dengan segenap hati kita mengambil keputusan untuk mengikut Tuhan Yesus Kristus, sekarang juga Dia menerima kita. Kita akan berdoa. Tapi sebelum kita berdoa, kita baca ayat yang terakhir. Filipi 4 ayat 12-13. Filipi 4 ayat 12-13. Ya, aku tahu apa itu kekurangan dan aku tahu apa itu kelimpahan. Dalam segala hal dan dalam segala perkara, tidak ada sesuatu yang merupakan rahasia bagiku, baik dalam hal kenyang maupun dalam hal kelaparan, baik dalam hal kelimpahan maupun dalam hal kekurangan. 13. Segala perkara dapat ku tanggung di dalam Dia yang memberi kekuatan kepadaku. Amin. Amin. Segala perkara dapat kita tanggung di dalam Dia yang memberi kekuatan. Mau sejahtera, hidup dalam kekuatan Tuhan, bukan dalam kekuatanmu. Amin. Ya, mau hidup yang sejahtera, belajarlah berbuat baik. Belajarlah kenal Tuhan Yesus Kristus. Jauhkan dirimu dari kejahatan, jauhkan dirimu dari dosa, dan Tuhan akan menerima engkau. Amin. Mari kita bangkit berdiri.
dunia yang lama. Kalau meninggalkan rokok, minum, maju ke depan. Kejahatan apapun, maju ke depan. Orang yang mau meninggalkan kehidupan dosa, maju ke depan. Kita berdoa buat saudara kita. Bapa, Engkau melihat hamba-Mu Tuhan. Engkau melihat kerendahan hatinya. Biarlah kuasa-Mu Tuhan yang mematahkan segala kutuk dan menghancurkan segala kutuk turun sekarang Tuhan, melingkupi anak-Mu ini Tuhan, di dalam nama Yesus. Apapun kesalahannya Tuhan, ampunilah Bapa. Apapun pergumulannya sekarang Tuhan, berilah kelegaan. Berilah Roh Kudus-Mu kepada anak-Mu Tuhan. Hari ini ubah hidupnya Tuhan. Buka alamat yang baru dalam hidupnya Bapa, di dalam nama Yesus. Segala amarah Tuhan Engkau angkat dari hatinya dan memberi hati yang baru Tuhan, di dalam nama Yesus. Di dalam nama Yesus. Di dalam nama Yesus. Biarlah Roh Kudus masuk dalam hatinya dan jadikan anak-Mu ini baik-Mu Bapa, di dalam nama Yesus. Di dalam nama Yesus. Kuasa dosa dipatahkan. Kuasa dosa dipatahkan. Di dalam nama Yesus. Di dalam nama Yesus. Di dalam nama Yesus. Terima kasih Bapak. Terima kasih. Terima kasih. Biarlah apa yang Kau kerjakan Tuhan bagi anak-Mu ini, Engkau juga kerjakan bagi semua yang di belakang Tuhan, yang ada dalam posisi yang sama. Jamahlah mereka Tuhan, bebaskan mereka Tuhan, supaya mereka mengenal Engkau dan diselamatkan. Terima kasih Bapak. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Terima kasih Bapak. Terima kasih Tuhan. Engkau Allah yang penuh kasih. Engkau Allah yang penuh belas kasihan. Kami minta belas kasihan-Mu turun atas ibu ini sekarang Tuhan. Menyembuhkan segala sakit penyakit dalam tubuhnya Bapak. Membebaskan dia dari segala roh jahat yang mengganggu hidupnya. Kau memberi kelegaan kepadanya. Di dalam nama Yesus. Di dalam nama Yesus. Roh Kudus turunlah memenuhi ibu ini Tuhan, di dalam nama Yesus. Di dalam nama Yesus. Jamahlah Tuhan. Jamahlah Tuhan. Jamahlah Tuhan. Dari rambut kepala sampai ke telapak kakinya. Jamah Tuhan. Di dalam nama Yesus. Tahikan Tuhan. Tahikan roh jiwa tubuhnya Tuhan. Di dalam nama Yesus. Di dalam nama Yesus. Di dalam nama Yesus. Bebaskan Tuhan. Hancurkan segala kutuk nenek moyang yang mengikuti hidupnya Tuhan. Di dalam
dalam nama Yesus. Terima kasih. Terima kasih. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Yang lain angkat tangan, kita berdoa bersama. Tuhan, tidak ada Tuhan seperti Engkau. Engkaulah Allah yang Maha Kuasa. Sekarang ini Tuhan, hamba-Mu meminta supaya kuasa-Mu turun menjamah semua umat-Mu yang angkat tangan kepada-Mu. Ya Tuhan, peganglah tangan mereka Tuhan. Peganglah tangan mereka. Peganglah tangan mereka. Terimalah segala kelemahan mereka Tuhan, dan berilah kekuatan-Mu kepada mereka. Di dalam nama Yesus. Di dalam nama Yesus. Di dalam nama Yesus. Pulihkan hidup mereka Tuhan. Pulihkan hidup mereka. Pulihkan hidup mereka Bapa. Di dalam nama Yesus. Di dalam nama Yesus. Semua tembok yang berdiri antara umat-Mu dan Engkau Tuhan diruntuhkan di dalam nama Yesus. Diruntuhkan di dalam nama Yesus. Diruntuhkan di dalam nama Yesus. Biarlah anak-anak-Mu yang berkumpul di sini Tuhan datang kembali kepada-Mu dengan segenap hati, dengan segenap jiwa, dengan segenap akal budi, dengan segenap kekuatan. Biarlah mereka kembali kepada-Mu Tuhan. Biarlah tangan keselamatan-Mu menjangkau setiap jiwa yang ada di sini Tuhan. Dan semua orang yang hadir dalam ibadah sore ini diselamatkan di dalam nama Yesus. Diberkati di dalam nama Yesus. Dibebaskan di dalam nama Yesus. Terima kasih Bapa. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin.